nama budaya. 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 Nama saya Steven Gan dengan NPM 2531058. Jadi seni memegang peranan penting dalam pendidikan masa kini karena membantu individu mengekspresikan gagasan perasaan dan pandangan hidup melalui berbagai bentuk karya. Dalam ajaran Buddhis, seni berperan sebagai media refleksi spiritual dan penanaman nilai moral, bukan sekedar keindahan visual. Nama budaya, nama saya Melvin. Saya akan menjelaskan lanjutan latar belakang dari hasil akhir karya kami. Tugas ini diberikan kepada mahasiswa baru sebagai bagian dari proses mengenali dunia perkuliahan, terutama di bidang seni dan refleksi diri. Dengan demikian, tugas ini tidak hanya sebagai pemenuhan tugas akademik, tetapi juga memahami diri, nilai kebajikan, dan proses berkarya secara utuh. Pertama-tama, terimalah salam Buddhis dari saya, Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Budaya. Perkenalkan, nama saya Williso dengan NPM 2531048. Tujuan yang pertama, mengenal makna simbol Buddha Pada sebagai lambang ajaran dan pencerahan Buddha. Yang kedua, melatih keterampilan seni rupa dalam membentuk dan mengukir clay. Yang ketiga, mengembangkan kreativitas dan ekspresi diri. Selanjutnya, manfaat. Manfaat yang pertama, memperdalam pemahaman nilai-nilai ajaran Buddha. Yang kedua, mengasah motorik halus dan koordinasi tangan. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas dan kepekaan estetika. Nama budaya, saya Willy akan menjelaskan pada bab 2, penggalian ide yang mencakup pemahaman makna Buddha Pada sebagai simbol spiritual, pencarian referensi pendukung, serta penentuan bahan yang akan digunakan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dipilih bahan clay karena memiliki fleksibilitas tinggi dan mampu merepresentasikan nilai simbolik karya. Dan pada tahap kedua adalah perencanaan konsep. Perencanaan konsep yaitu perancangan visual karya dalam bentuk 3 dimensi. Pada tahap ini dilakukan penentuan bentuk, proporsi, dan detail ukiran, pembuatan sketsa sebagai acuan, serta perencanaan penyajian karya agar siap ditampilkan kepada publik secara estetis maupun sistematis. Mengenai bahan dan alat bahannya yaitu tepung maizena 300 gram, lem putih atau lem fox 150 gram, minyak 5 sendok makan, pewarna akrilik yang berwarna hitam, merah, dan kuning. Lalu alatnya yaitu baskom, spatula, sarung tangan plastik, dan pena. Selanjutnya teknik pembuatan menggunakan teknik pijat. Clay dibentuk langsung dengan tangan bertujuan untuk membentuk lempengan clay, cekungan telapak kaki yang menyerupai simbol jejak kaki Buddha. Halo semuanya, nama budaya. Perkenalkan, nama saya Jocelyn dari kode kelas 1 BUPFA dengan NPM 2541211. Jadi yang pertama, pembuatan clay, kami campur maizena dan lem hingga rata. Yang kedua, kami tambahkan pewarna sesuai kebutuhan. Yang ketiga, masukkan minyak agar adonan tidak lengket. Yang keempat, adonan siap digunakan jika halus dan mudah dibentuk. Yang kedua, pembentukan. Bentuk clay menjadi bidang oval, tekan dengan jari membentuk cekungan telapak kaki Buddha. Lalu biarkan clay mengering. Selanjutnya, tambahkan detail simbol. Yang ketiga, pengeringan. Nama budaya, nama saya Jasmine dari 2541111. Saya menjelaskan tentang waktu dan lokasi. Nah, pengerjaan dimulai 2 jam sebelum expo dimulai. Dikerjakan di gedung B, UIB untuk persiapan membuat clay dan tahap modeling dan finishing dikerjakan pada saat expo. Selama proses pembuatan jejak kaki Sang Buddha, tim yang membuatnya menemukan beberapa masalah. Salah satu contohnya yaitu clay yang terlalu cepat mengering. Nah, sehingga membuat tim yang membuat jejak kaki Sang Buddha ini kesulitan untuk membuat ukiran-ukiran jejak kaki Sang Buddha. Dan tim yang membuat jejak kaki Sang Buddha kemudian langsung berpikir secara cepat. Solusinya yaitu dengan cara menyimpan clay yang belum digunakan ke dalam wadah yang tertutup. Dan juga mereka menemukan suatu solusi, yaitu mereka tidak lagi diukir, melainkan digambar menggunakan pena. Nama budaya. Perkenalkan, nama saya Susi Liberty, NPM 2542013 dari kelas B UMM. Buddha Pada, yaitu simbol dalam seni Buddhis awal yang menggambarkan kehadiran dan ajaran Sang Buddha tanpa wujud manusia. Simbol ini melambangkan perjalanan hidup, kebijaksanaan, dan nilai dharma. Melalui karya ini, saya ingin menyampaikan pesan refleksi moral dan spiritual agar ajaran Buddha dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, saya ucapkan Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Budaya. Perkenalkan, nama saya Nadia dengan NPM 2551006 dari kelas 1 BUNF, program studi ilmu hukum. Nah, berdasarkan hasil karya yang telah kami buat ini, yaitu Buddha Pada atau yang kita kenal sebagai jejak kaki Sang Buddha, tentu saja kami memiliki alasan mengapa kami memilih karya tersebut. Di mana melalui karya ini, kami ingin mengingatkan bahwa ajaran Buddha itu tetap hidup dan dapat kita kenang, walaupun beliau telah mencapai parinibbana. Kemudian simbol-simbol seperti Dhamma Cakra dan ornamen bunga lotus yang terdapat pada Buddha Pada ini, itu mempertegas terkait pesan moral dan spiritual yang ingin disampaikan oleh beliau. Dengan demikian, karya Buddha Pada ini tidak hanya menjadi bentuk penghormatan kepada Sang Buddha, tetapi juga itu menjadi sarana refleksi spiritual bagi siapapun yang melihat dan memaknainya. Satiatul Nama Budaya.
Saya Arta Jesse Stefani dan MPM 2546029 akan menjelaskan mengenai makna karya. Karya seni Buddha pada ini bukan hanya representasi kehadiran Buddha, tetapi juga jalan ditapaki Sang Buddha yang melandaskan sila samadhipanya untuk mencapai penerangan sempurna. Karya seni ini menjadi pengingat bagi kita, para umat Buddha, untuk mengikuti jejak Sang Buddha dengan menjalankan kehidupan berdasarkan Dharma atau ajaran Buddha. Seiring perkembangannya, dalam Buddhisme Theravada, karya seni Buddha pada ini juga menambahkan 108 auspicious sign pada permukaan telapak kakinya. Namo Buddhaya, nama saya Regina. Saya akan menjelaskan mengenai analisis unsur visual yang terdapat pada karya tapak kaki Buddha ini. Pertama-tama jika kita lihat dari bentuknya, dua tapak kaki Buddha ini disusun secara simetris. Simetris ini bukan hanya sekedar pilihan visual, tapi memiliki makna juga, yaitu melambangkan kestabilan dan juga keseimbangan dalam hidup kita. Pada unsur tekstur ini memberikan kesan figur ini tuh sederhana, alami, dan juga tidak berlebihan. Kesan tersebut sejalan dengan nilai kesederhanaan dan juga kedekatan dengan alam yang sangat ditekankan dalam kehidupan spiritual Buddhis. Lalu pada segi warna, pada figur ini digunakan warna coklat kehitam-hitaman yang menciptakan suasana yang sakral dan juga tenang. Terakhir, jika kita analisis dari komposisinya, untuk oval dan juga susunan yang simetris membuat fokus utama seseorang itu tertuju pada tapak kaki Budanya. Posisi ini menciptakan keharmonian dalam visual sehingga karya terasa seimbang, tenang, dan juga nyaman untuk dipandang secara lama. Pesan dari seni rupa jejak kaki Sang Buddha adalah yang pertama, ikutilah jejak jalan kebenaran. Karya ini mengajak penonton untuk mengikuti jejak ajaran Buddha. Yang kedua, Buddha pernah hadir dan meninggalkan warisan ajaran. Jejak kaki menegaskan bahwa Buddha pernah mengingat bumi dan membawa perubahan besar, pengingat untuk menyebarkan kebaikan. Pesannya, kita pun dapat meninggalkan jejak kebaikan. Nama budaya, nama saya Chelsea Jennifer dengan NPM 2541081. Bagi kami, membuat replika ini bukan sekedar tugas seni. Selama prosesnya, kami benar-benar diuji dalam hal ketelitian dan kesabaran. Kami merasa ini adalah bentuk praktik langsung dari ajaran Buddha, di mana setiap detail kecil menuntut kita untuk tetap fokus dan tenang. Kami juga belajar bahwa simbol-simbol di tapak Buddha pada itu bukan cuma hiasan atau estetika semata. Setiap garis dan unsur di dalamnya punya makna filosofis yang dalam. Terakhir, karya ini menjadi pengingat melangkah dengan penuh kesabaran, kebajikan, dan kebijaksanaan. Kami belajar untuk lebih menghargai proses daripada sekedar mengejar hasil akhir. Namo Buddhaya, saya Janiski dari kelompok PBB 4. Hasil akhir karya kami berupa replika Buddha pada yang berbentuk sepasang telapak kaki dengan simbol-simbol suci seperti Dhamma Cakra dan Teratai. Karya ini juga bersifat 3 dimensi dan terdapat papan kayu sebagai penopang agar dapat diamati dari berbagai sudut. Secara keseluruhan, karya ini berhasil menyampaikan makna dan pesan spiritual dalam kualitas estetika yang baik dan efisien dalam biaya. Kekuatan karya dari jejak kaki Sang Buddha adalah detail ukirannya rapi dan simetris sehingga memberi kesan tenang dan juga harmonis. Bentuknya juga mudah dikenali dan memiliki daya tarik visual yang kuat. Tekstur permukaannya juga realistis sehingga membuat karya terlihat lebih hidup. Secara keseluruhan, karya ini memiliki nilai spiritual, estetika, dan juga nilai budaya. Meskipun replika Buddha pada ini memiliki tampilan visual yang cukup baik, masih terdapat beberapa keterbatasan. Material maizena dan lem fox memang hemat biaya, namun daya tahannya rendah sehingga mudah rusak dan rentan terhadap kelembapan. Selain itu, membuat karya ringan ini juga mengurangi kesan otentik serta proses pengeringan yang lama, memperpanjang waktu produksi. Tantangan utama karya ini terletak pada ketahanan material dan jangka panjang. Berikutnya ada proses perencanaan awal dan akhir. Pada proses perencanaan, simbol-simbol pada Buddha pada direncanakan untuk diukir menggunakan tusuk gigi, agar memberikan aksen yang lebih mendalam dan realistis. Hasil karya juga direncanakan untuk berukuran sekitar 2 telapak tangan. Namun, dikarenakan faktor kendala yang dialami ketika proses pelaksanaan, teknik penambahan detail simbol berubah menjadi digambar. Menggunakan pena dan hasil karya yang dihasilkan lebih kecil yang diekspektasikan oleh kita. Nama budaya, nama saya Leonel. Jadi setelah mendengarkan dari evaluasi, kita bisa tahu bahwa nilai struktural sama nilai visual itu berdua harus berhubungan, saling kondusif. Biar secara struktural dia kuat, secara visual dia cantik dengan simbol-simbolnya yang kelihatan, biar kita bisa menunjukkan bahwa Dhammapada atau telapak kaki Budanya itu memiliki simbol yang penting atau simbol yang suci. Selain dari itu, kita juga harus memikirkan bahwa apakah dia bisa bertahan di ruangan yang dingin, ruangan yang panas, ruangan yang lembab gitu. Kita harus memikirkan itu juga. Harus memikirkan bahwa atau biar dia efisien waktu. Melalui pembuatan replika, Buddha pada berhasil menjadi media refleksi spiritual bagi mahasiswa. Karya ini membantu mahasiswa memahami makna jejak kaki Buddha sebagai simbol jalan kebenaran dan kebajikan. Penggunaan campuran tepung, maizena, dan lem fox terbukti ekonomis, serta mampu menghasilkan tampilan yang rapi dan realistis. Meskipun terdapat kendala teknis sehingga teknik ukir diganti menjadi teknik gambar, proses ini tetap berjalan dengan baik. Namun, karya masih memiliki keterbatasan pada kekuatan struktur dan ketahanan terhadap kelembapan. Untuk pengembangan untuk ke depan, disarankan menggunakan material yang lebih tahan lama agar karya memiliki ketahanan jangka panjang. Penggunaan lapisan pelindung atau teknik finishing yang kuat juga perlu dipertimbangkan.
Selain itu, perencanaan waktu dan pemilihan teknik pembuatan harus disusun lebih matang agar seluruh detail simbolis dapat diwujudkan.